Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali yang berlangsung dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Sebuah periode yang mengubah wajah Eropa dengan kebangkitan besar dalam seni, sains, dan pemikiran filsafat. Periode ini merupakan respon terhadap stagnasi intelektual yang melanda Eropa pada masa abad pertengahan, yang didominasi oleh otoritas gereja Katolik dan sistem feodal. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5, Eropa memasuki apa yang dikenal sebagai abad kegelapan. Pada masa itu, perkembangan intelektual terhambat oleh dominasi dogma-dogma gerejawi yang bersifat kaku, serta pandangan dunia yang teosentris di mana semua pengetahuan dan aktivitas manusia diarahkan untuk melayani Tuhan. Namun beberapa faktor yang saling terkait mendorong perubahan besar yang pada akhirnya melahirkan zaman Renaissance. Pertama, terjadinya penurunan kekuatan gereja Katolik dan peningkatan pengaruh kelas menengah baru yang terdiri dari pedagang dan bankir di kota-kota pelabuhan seperti Florence, Venice, dan Genoa. Kelas menengah ini mencari otonomi intelektual dan kebebasan dari kendali gereja dan bangsawan feodal, serta mendukung kegiatan seni dan pemikiran sebagai cara untuk memantapkan status sosial mereka. Kedua, adanya migrasi besar-besaran cendekiawan dari timur setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Para cendekiawan Bizantium membawa serta manuskrip-manuskrip klasik Yunani dan Romawi yang telah hilang dari barat selama berabad-abad. Ketiga, perkembangan teknologi khususnya dalam hal percetakan yang menciptakan landasan yang memungkinkan penyebaran pengetahuan dengan lebih cepat dan lebih luas. Humanisme adalah fondasi filosofis dari zaman Renaissance yang mengubah paradigma pemikiran dari teosentris yang berpusat pada Tuhan menjadi antroposentris yang berpusat pada manusia. Berbeda dengan pemikiran abad pertengahan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, humanisme menekankan pentingnya kebebasan individu, perkembangan potensi manusia, serta studi tentang sastra, sejarah, filsafat, dan seni untuk mengembangkan pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan. Humanisme memandang manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk memahami dan memanipulasi dunia di sekitarnya melalui akal budi dan pengalaman empiris. Gerakan ini diawali oleh Francesco Petrarca yang sering disebut sebagai Bapak Humanisme. Petrarca menolak pendekatan skolastik yang semata-mata berfokus pada penafsiran Alkitab dan sebaliknya mengusulkan studi tentang karya-karya klasik Yunani dan Romawi sebagai sarana untuk membangkitkan kembali kebijaksanaan kuno. Ia memperkenalkan konsep studia humanitatis yang merupakan kurikulum pendidikan yang mencakup kajian sastra, sejarah, etika, dan retorika. Petrarca memandang bahwa mempelajari karya-karya klasik seperti yang ditulis oleh Cicero, Plato, dan Aristoteles akan memungkinkan manusia untuk mencapai kebijaksanaan moral dan intelektual yang lebih tinggi. Pemikirannya memberikan inspirasi bagi intelektual lainnya untuk menghidupkan kembali teks-teks klasik dan menempatkan manusia sebagai pusat dari segala bentuk pengetahuan. Giovanni Boccaccio melanjutkan pemikiran Petrarca dan mengembangkan pandangan humanisme dalam karyanya Decameron yang menggambarkan manusia sebagai individu yang berhadapan dengan dilema-dilema moral dan realitas kehidupan yang tidak selalu sesuai dengan pandangan dogmatis gerejawi. Humanisme yang dikembangkan oleh Boccaccio menekankan pentingnya literatur dan seni sebagai cerminan dari kondisi manusia yang kompleks dan beragam. Pandangan ini bertolak belakang dengan keyakinan gereja pada saat itu yang memandang manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Pada abad ke-15, gerakan humanisme menyebar ke seluruh Eropa dan mengambil berbagai bentuk yang berbeda-beda. Di Eropa Utara, humanisme lebih bersifat religius dan berfokus pada reformasi gereja serta perubahan sosial. Desiderius Erasmus dari Rotterdam adalah salah satu tokoh utama humanisme di Eropa Utara. Dalam karyanya yang terkenal, Price of Folly, Erasmus menyindir kemunafikan dalam praktik-praktik gereja dan mendorong reformasi yang didasarkan pada pembelajaran kitab suci secara langsung, serta pengembangan kebijaksanaan pribadi. Kritik ini memberikan dasar bagi gerakan reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther pada awal abad ke-16 nantinya. Humanisme Renaissance tidak hanya terbatas pada pemikiran filosofis, tetapi juga meluas ke bidang politik. Pemikir seperti Niccolo Machiavelli memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik dengan karyanya
Itu prinsip yang menandai pergeseran dari idealisme politik abad pertengahan menuju konsep yang real politik yang lebih pragmatis. Machiavelli menekankan bahwa stabilitas politik dan kekuasaan negara tidak dapat dicapai hanya dengan mempertahankan nilai-nilai moral tradisional, tetapi juga dengan menggunakan strategi dan taktik yang cerdas. Pemikirannya mempengaruhi perkembangan pemikiran politik modern yang menekankan pentingnya kedaulatan negara dan pemusatan kekuasaan. Renaissance tidak hanya membawa perubahan besar dalam pemikiran, tetapi juga dalam seni rupa, patung, dan arsitektur. Seni pada masa ini mengalami pergeseran dari representasi simbolik dan idealis yang dominan pada abad pertengahan menuju gaya yang lebih realistis dan ekspresif. Para seniman Renaissance berusaha meniru keindahan alam secara akurat dengan mengadopsi prinsip-prinsip estetika klasik Yunani dan Romawi. Mereka mengembangkan teknik perspektif linier, studi tentang proporsi anatomi tubuh, serta penggunaan cahaya dan bayangan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan volume. Leonardo da Vinci adalah contoh sempurna dari seniman universal Renaissance yang menggabungkan seni dengan sains. Dalam karyanya, Vitruvian Man, ia berusaha menggambarkan proporsi ideal tubuh manusia berdasarkan karya arsitek Romawi, Vitruvius. Leonardo mempelopori studi anatomi manusia melalui diseksi tubuh yang memberinya pemahaman mendalam tentang otot, tulang, dan jaringan tubuh. Karya-karyanya seperti Mona Lisa dan The Last Supper tidak hanya menunjukkan keahlian teknis yang tinggi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas psikologis dan emosional manusia. Melalui observasi ilmiah dan eksperimen, Leonardo menciptakan karya-karya seni yang menggabungkan keindahan estetika dengan pengetahuan ilmiah. Michelangelo Buonarroti di sisi lain mengekspresikan kesempurnaan fisik dan spiritualitas manusia melalui patung-patung monumental seperti David dan lukisan-lukisan di Kapel Sistina. Michelangelo menciptakan karya seni yang tidak hanya menggambarkan kesempurnaan fisik, tetapi juga mengandung makna filosofis dan teologis yang dalam. Patung David misalnya tidak hanya menjadi simbol kekuatan fisik, tetapi juga representasi kekuatan spiritual manusia untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian. Rafael Sanzio melengkapi trio besar seniman Renaissance dengan gaya seni yang harmonis dan lembut. Karya-karyanya seperti School of Athens mencerminkan sintetis antara estetika klasik dan pemikiran humanis. Dalam lukisan tersebut, Rafael menggambarkan para filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles yang sedang berdiskusi, menciptakan gambaran visual dan kebangkitan intelektual yang terjadi pada masa itu. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 merupakan salah satu inovasi teknologi paling signifikan yang mengubah struktur sosial. Dengan menggunakan teknik movable type yang memungkinkan pencetakan huruf-huruf secara terpisah, mesin cetak Gutenberg memfasilitasi produksi buku-buku dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah dan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan penulisan manual. Dampak dari teknologi ini segera dirasakan di seluruh Eropa, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan memicu penyebaran ide-ide baru dalam berbagai bidang. Sebelum adanya mesin cetak, naskah-naskah hanya dapat diperoleh melalui salinan manual yang dikerjakan oleh para biarawan di biara-biara. Proses ini sangatlah lambat, memakan biaya yang tinggi, dan terbatas pada kalangan elit. Kehadiran mesin cetak meruntuhkan batasan ini dengan memperkenalkan mekanisme produksi buku yang jauh lebih efisien. Sehingga kalangan menengah seperti pedagang, pengrajin, dan masyarakat awam memiliki akses ke informasi yang sebelumnya hanya tersedia bagi golongan atas. Salah satu dampak paling signifikan dari mesin cetak adalah peranannya dalam mempercepat penyebaran gerakan intelektual dan reformasi agama. Gerakan reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther sangat terbantu dengan keberadaan mesin cetak. Setelah Luther mempublikasikan 95 tesis pada tahun 1517 yang mengecam praktik penjualan indulgensi oleh gereja Katolik, salinan dari naskah tersebut dicetak dalam ribuan eksemplar dan disebarkan ke seluruh Eropa. Penyebaran cepat ini memungkinkan gagasan Luther dikenal oleh berbagai kalangan, menciptakan dukungan besar bagi reformasi yang tidak mungkin tercapai dengan cara konvensional. Dampak mesin cetak juga terlihat dalam bidang pendidikan dan literatur. Buku-buku yang sebelumnya ditulis dalam bahasa Latin mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Hal ini memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan bahasa Latin untuk memahami literatur dan sains, mendorong literasi dan menciptakan identitas nasional yang lebih kuat.
Misalnya terjemahan Alkitab Luther ke dalam bahasa Jerman tidak hanya mendukung gerakan reformasi agama, tetapi juga membantu standarisasi bahasa Jerman dan membentuk fondasi bagi perkembangan bahasa modern. Perkembangan ilmu pengetahuan juga didukung oleh mesin cetak karena penemuan-penemuan baru dalam astronomi, fisika, dan biologi dapat didokumentasikan dan disebarluaskan dengan cepat. Buku-buku ilmiah seperti De Revolutionibus Orbium Coelestium karya Nicolaus Copernicus, Dialog karya Galileo Galilei, dan Principia Mathematik karya Isaac Newton dicetak dan disebarluaskan ke seluruh Eropa. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk berdiskusi dan berdebat mengenai penemuan-penemuan baru, menciptakan landasan bagi revolusi ilmiah yang kelak mengubah pandangan manusia tentang alam semesta. Pada abad ke-16, Renaissance memasuki fase yang lebih matang, ditandai dengan revolusi besar dalam pemahaman tentang dunia dan tubuh manusia. Periode ini sering disebut sebagai awal dari revolusi ilmiah, di mana pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai hak istimewa para klerus atau hanya berasal dari otoritas gereja, tetapi diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penggunaan metode empiris. Salah satu tokoh utama dalam perkembangan ini adalah Paracelsus, seorang dokter dan alkemis asal Swiss yang menolak metode kedokteran skolastik yang dogmatis. Paracelsus menekankan penggunaan kimia dalam pengobatan dan percaya bahwa penyembuhan penyakit harus didasarkan pada pemahaman tentang proses kimia yang terjadi dalam tubuh manusia. Paracelsus juga memperkenalkan konsep bahwa penyakit yang disebabkan oleh agen eksternal seperti racun dan bahan kimia bukan ketidakseimbangan cairan tubuh seperti yang diajarkan oleh teori humoralis kuno. Pendekatan empiris Paracelsus dalam kedokteran membuka jalan bagi perkembangan farmakologi dan pengobatan modern. Meskipun pada masanya ia seringkali dianggap sebagai pemberontak karena gagasannya bertentangan dengan ajaran Hippocrates dan Galen yang telah diterima selama berabad-abad. Pada akhir abad ke-16, William Harvey, seorang dokter asal Inggris, merevolusikan pemahaman tentang fisiologi manusia dengan penemuannya mengenai siklus darah dalam karyanya De Motu Cordis yang membahas tentang gerakan jantung dan darah. Harvey menolak pandangan tradisional bahwa darah diproduksi dan diserap kembali oleh tubuh. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa darah dipompa oleh jantung dan mengalir dalam sirkulasi yang tertutup. Suatu konsep yang mengubah pemahaman dasar tentang fungsi tubuh manusia. Penemuan Harvey menciptakan dasar bagi ilmu kedokteran modern dan memperkuat penggunaan metode eksperimen dalam penelitian ilmiah. Dalam bidang astronomi, Renaissance menghadirkan transformasi radikal yang menggoyahkan pandangan tradisional tentang alam semesta. Selama ribuan tahun, konsep geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari segala sesuatu telah diterima sebagai kebenaran yang mutlak. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Ptolemeus yang diadopsi oleh Gereja Katolik dan diperkuat oleh interpretasi literal dari kitab suci. Namun pada awal abad ke-16, Nicolaus Copernicus mempublikasikan karyanya Orbium Coelestium tentang revolusi orbit-orbit langit yang memperkenalkan model heliosentris di mana matahari ditempatkan sebagai pusat tata surya, bukan bumi. Meskipun teori Copernicus awalnya tidak diterima secara luas dan bahkan dianggap berbahaya oleh otoritas gereja, pandangannya mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh lain seperti Giordano Bruno. Bruno tidak hanya menerima konsep heliosentris tetapi juga mengemukakan gagasan yang lebih berani bahwa alam semesta tidaklah terbatas dan dipenuhi oleh banyak bintang serta planet lain yang mungkin dihuni oleh makhluk hidup. Pandangan kosmologisnya mengarah pada konflik langsung dengan Gereja Katolik yang menganggap gagasan Bruno sebagai bid'ah. Ia akhirnya dieksekusi oleh Inkuisisi pada tahun 1600. Meskipun Bruno tewas sebagai martir intelektual, gagasan-gagasannya membuka jalan bagi munculnya pemikiran modern tentang alam semesta yang lebih luas dan lebih kompleks. Perkembangan lebih lanjut dalam astronomi dilakukan oleh Galileo Galilei, yang dengan menggunakan teleskop yang ia kembangkan sendiri, mengamati permukaan bulan, bintang-bintang di galaksi Bima Sakti, serta fase-fase planet Venus. Temuan Galileo ini memberikan bukti observasional yang mendukung model heliosentris Copernicus. Namun dukungannya terhadap heliosentris membuat Galileo berhadapan langsung dengan otoritas gereja. Pada tahun 1633, ia diadili oleh Inkuisisi dan dipaksa untuk menarik kembali pandangannya. Meskipun karyanya terus menyebar secara diam-diam dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sains.
Zaman Renaissance juga menyaksikan perkembangan penting dalam filsafat politik yang merumuskan konsep-konsep tentang negara, kekuasaan, dan kedaulatan. John Bodin, seorang filsafat politik asal Perancis, memperkenalkan konsep kedaulatan dalam karyanya Les Six Livres de la République. Bodin menekankan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi dalam sebuah negara, yang harus dimiliki oleh satu entitas, baik itu raja, parlemen, atau otoritas lainnya. Pandangan ini menandai awal dari pembentukan negara-negara modern yang lebih terpusat dan menolak model feodalisme yang sebelumnya mengikat kekuasaan pada para bangsawan lokal. Bodin juga percaya bahwa monarki absolut adalah bentuk pemerintahan terbaik untuk mencapai stabilitas dan keteraturan, terutama di tengah ketidakpastian sosial dan politik yang disebabkan oleh konflik agama seperti Perang 30 tahun. Konsep kedaulatan ini memberikan dasar bagi pengembangan teori negara modern di mana otoritas pusat memiliki kekuasaan penuh untuk menetapkan hukum, mengatur masyarakat, dan memerintah tanpa adanya kekuasaan saingan yang signifikan. Selain Bodin, Thomas More dari Inggris mengusulkan pemikiran alternatif tentang masyarakat dan politik melalui karyanya yang terkenal, Utopia. Dalam Utopia, More menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada kesetaraan sosial dan kerjasama, di mana tidak ada kepemilikan pribadi dan kekayaan dibagi secara merata. Gagasan ini adalah kritik terselubung terhadap keserakahan, ketidakadilan, dan korupsi yang ia saksikan dalam sistem politik dan sosial Eropa pada masa itu. Meskipun Utopia pada awalnya dianggap sebagai karya fiksi, pemikiran More tentang pentingnya reformasi sosial dan keadilan ekonomi menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan sosial di kemudian hari. Perubahan besar dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan Renaissance tidak hanya mempengaruhi kaum intelektual, tetapi juga merambah ke lapisan sosial yang lebih luas. Pada abad ke-16, Eropa menyaksikan peningkatan urbanisasi dan munculnya kelas menengah baru yang terdiri dari pedagang, bankir, dan profesional yang terdidik. Kota-kota seperti Florence, Milan, dan Antwerpen berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan keuangan, mengurangi dominasi struktur sosial feodal yang terfragmentasi. Urbanisasi ini membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi. Kelas menengah yang muncul mulai mengambil peran penting sebagai patron seni dan ilmu pengetahuan, memberikan dukungan finansial kepada para seniman dan ilmuwan yang karyanya tidak lagi hanya bergantung pada perlindungan bangsawan atau gereja. Kelas ini menjadi penggerak utama dalam penyebaran ide-ide Renaissance ke seluruh penjuru Eropa. Sementara itu, perkembangan perdagangan dan eksplorasi geografis yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, seperti pelayaran Vasco da Gama dan Christopher Columbus, membuka babak baru dalam sejarah ekonomi Eropa. Penemuan jalur laut ke Asia dan Amerika menciptakan arus perdagangan baru, membawa kekayaan luar biasa ke Eropa. Rempah-rempah, logam mulia, dan barang-barang mewah dari dunia baru memperkuat posisi kelas menengah sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan. Namun ekspansi ini juga membawa dampak buruk bagi masyarakat pribumi di Amerika, Afrika, dan Asia, yang menjadi sasaran eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan dalam skala yang besar. Reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther pada awal abad ke-16 mengguncang fondasi gereja Katolik dan menyebarkan perpecahan yang meluas di seluruh Eropa. Di tengah gejolak ini, banyak negara seperti Jerman, Swiss, dan Inggris memisahkan diri dari otoritas Paus, menciptakan demonisasi baru seperti Lutheranisme, Calvinisme, dan Anglikanisme. Konflik agama ini tidak hanya menyebarkan ketegangan teologis, tetapi juga memicu peperangan yang berkepanjangan seperti Perang 30 tahun, yang menghancurkan sebagian besar wilayah Jerman dan menyebabkan jutaan kematian. Sebagai tanggapan, Gereja Katolik meluncurkan gerakan kontra-reformasi melalui Konsili Trent yang menetapkan doktrin-doktrin gereja dan memperbarui praktik-praktik keagamaan. Ordo Jesuit yang didirikan oleh Ignatius Loyola juga berperan penting dalam penyebaran pengaruh Katolik di berbagai belahan dunia melalui pendidikan dan misi. Di tengah ketegangan ini, seni barok muncul sebagai sarana untuk menegaskan kembali otoritas dan kemuliaan Gereja Katolik dengan gaya yang dramatis, penuh emosional, dan cenderung megah. Periode ini menandai polarisasi Eropa secara teologis, politik, dan sosial.
menciptakan dualitas antara wilayah-wilayah yang tetap setia kepada Katolik dan yang beralih kepada Protestan, dengan setiap kubu berusaha mempertahankan identitas dan pengaruh mereka di tengah ketidakpastian yang melanda benua Eropa. Pada abad ke-17, Renaissance mencapai puncak perkembangan intelektualnya, yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh besar yang menciptakan fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. Abad ini dikenal sebagai era revolusi ilmiah, di mana pandangan tradisional yang didasarkan pada dogma-dogma agama dan filsafat kuno digantikan oleh metode ilmiah yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan pengukuran. Johannes Kepler, seorang ahli astronomi asal Jerman, merumuskan 3 hukum gerak planet yang mengkoreksi model heliosentris Copernicus. Kepler menunjukkan bahwa orbit planet bukan berbentuk lingkaran sempurna seperti yang diyakini sebelumnya, dan bahwa kecepatan planet-planet berubah seiring jaraknya dengan matahari. Teori ini menghilangkan asumsi kuno bahwa gerak benda langit selalu sempurna dan tidak berubah, membuka jalan bagi pandangan kosmologis yang lebih rasional. Kepler dipengaruhi oleh temuan Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk mengamati permukaan bulan, cincin Saturnus, dan bintang-bintang yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Puncak dari revolusi ilmiah dicapai oleh Isaac Newton yang merumuskan hukum gravitasi universal dan 3 hukum gerak dalam karyanya, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Karya Newton ini tidak hanya menyatukan temuan-temuan sebelumnya tentang gerak planet dan hukum-hukum mekanik, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang koheran untuk menjelaskan semua fenomena fisik baik di bumi maupun di langit. Newton menekankan pentingnya metode matematis dan eksperimental dalam memahami alam semesta, yang menjadi dasar bagi perkembangan fisika klasik dan ilmu pengetahuan modern. Selain perkembangan dalam ilmu pengetahuan, zaman Renaissance juga membawa perubahan besar dalam filsafat, yang dikenal sebagai peralihan dari filsafat skolastik abad pertengahan menuju filsafat modern. Para filsuf Renaissance mempertanyakan otoritas dan pengetahuan yang diterima secara tradisional, serta mengembangkan metode baru untuk mengeksplorasi kebenaran. Rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes menjadi salah satu aliran filsafat yang dominan pada masa itu. Descartes terkenal dengan ungkapannya, Zagito ergo mus, aku berpikir maka aku ada, menekankan pentingnya akal sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam karyanya, Meditation on First Philosophy, ia meragukan semua pengetahuan yang diperoleh melalui indera, dan hanya menganggap akal sebagai alat yang dapat memberikan kepastian. Descartes mengusulkan metode keraguan yang radikal, metodical doubt, di mana setiap ide dan asumsi harus diragukan sampai ditemukannya dasar yang tak tergoyahkan, yaitu eksistensi diri sebagai subjek yang berpikir. Pandangan ini memisahkan pikiran dan materi sebagai dualitas substansi, serta meletakkan fondasi bagi perkembangan ilmu-ilmu alam yang lebih mekanistik. Di sisi lain, filsafat empiris berkembang sebagai tanggapan terhadap rasionalisme. Tokoh seperti Francis Bacon dan John Locke menolak pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan, dan sebaliknya menekankan pentingnya pengalaman indrawi. Bacon melalui karyanya Novum Organum mengembangkan metode induktif yang menekankan pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen untuk menarik kesimpulan umum. Ia juga mengecam kecenderungan manusia untuk terjebak pada idola-idola atau prasangka yang menghalangi pemahaman yang objektif. John Locke melanjutkan tradisi empiris dengan menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan bahwa pemikiran manusia pada saat lahir adalah tabula rasa atau halaman kosong. Dalam karyanya An Essay Concerning Human Understanding, Locke mengajukan bahwa tidak ada konsep bawaan dalam pikiran manusia dan bahwa semua ide dan pemahaman dikembangkan melalui pengalaman hidup. Pemikiran ini menantang konsep tentang hak ilahi raja dan memberikan dasar bagi teori politik yang lebih liberal di mana hak individu menjadi lebih diutamakan. Pada abad ke-17, transformasi sosial yang dimulai pada zaman Renaissance terus berkembang dan muncul dengan patron yang lebih terstruktur dan mendukung seni dan ilmu pengetahuan. Keluarga Medici di Florence yang telah menjadi patron utama selama abad ke-15 dan abad ke-16 semakin memperluas pengaruh mereka ke ranah politik dan diplomasi. Mereka tidak hanya melindungi seniman-seniman besar seperti Michelangelo dan Leonardo da Vinci, tetapi juga memberikan dukungan kepada ilmuwan seperti Galileo Galilei.
Keluarga Medici menggunakan patronase mereka untuk menunjukkan kekuatan politik dan memperkuat status sosial mereka sebagai penguasa Florence yang sah. Pada masa ini, seni Renaissance mulai berkembang menuju gaya yang lebih dramatis dan ekspresi, yang dikenal sebagai seni barok. Seni barok yang lahir sebagai respon terhadap gerakan kontra-reformasi Katolik memiliki ciri yang megah, penuh emosi, dan seringkali dramatis. Seni ini digunakan oleh gereja Katolik sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kemuliaan iman Katolik dan menegaskan kembali otoritas gereja di tengah gempuran reformasi Protestan. Seniman-seniman barok seperti Caravaggio dan Gian Lorenzo Bernini menciptakan karya-karya yang menggabungkan unsur-unsur teologis dengan intensitas emosional yang kuat. Misalnya patung Ecstachy of Saint Teresa, karya Bernini di Roma, menggambarkan penglihatan mistis Santa Teresa dengan begitu hidup. Menggunakan teknik yang menciptakan ilusi gerak dan ekspresi yang begitu nyata. Dengan memainkan cahaya dan bayangan, Bernini berhasil menciptakan suasana spiritual yang mengesankan. Sementara itu, Caravaggio menggunakan teknik chiaroscuro atau kontras tajam antara terang dan gelap dalam lukisan-lukisannya seperti The Culting of Saint Matthew untuk menarik perhatian pada momen-momen dramatis dalam cerita-cerita Injil. Seni barok tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai medium untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan politik di Eropa yang terpecah oleh konflik agama. Periode akhir Renaissance juga ditandai dengan ekspansi besar-besaran bangsa Eropa ke berbagai belahan dunia, terutama melalui penjelajahan dan kolonialisme. Bangsa Portugis dan Spanyol mempelopori ekspansi dengan menemukan jalur perdagangan baru ke Asia, Afrika, dan Amerika. Tokoh-tokoh penjelajah seperti Vasco da Gama menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498, serta Christopher Columbus yang mencapai benua Amerika pada tahun 1492 membuka babak baru dalam sejarah dunia. Kolonialisme membawa kekayaan besar bagi negara-negara Eropa yang terlibat, terutama melalui perdagangan rempah-rempah, logam mulia, dan komoditas lain yang mengalir dari koloni-koloni di Asia, Afrika, dan Amerika. Kekayaan ini memperkuat kelas menengah baru yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta menciptakan ekonomi global yang terintegrasi. Namun, dampak kolonialisme juga sangat merugikan bagi masyarakat pribumi yang dijajah. Penduduk asli Amerika, Afrika, dan Asia mengalami eksploitasi, perbudakan, dan pemusnahan massal sebagai akibat dari ekspansi kolonial Eropa. Hal ini menciptakan ketimpangan global yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Mohon maaf, teman-teman, jika mungkin kalian merasa ada perbedaan dari segi audio dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Karena gue tuh lagi flu parah, jadi suara gue gak bisa dipaksain buat ngerekam audio yang panjang. Terima kasih sudah menonton. Dan oh ya, gue ada kabar baik nih. Video gue udah balik monetize gitu setelah 2 tahun non-aktif. Dan terima kasih banget. Thank you.